Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali jumpa kita di pertemuan di malam Jumat ini. Sudah memasuki di 15 Juni 2023 Masehi dan akan juga memasuki penghujung di bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita sampai dengan saat ini dan menjaga kita untuk selalu dalam peningkatan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan membimbing kita untuk mengisi hari-hari kehidupan kita lebih baik daripada hari sebelumnya, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, menjadi hamba Allah yang patuh dan taat hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai seluruh hamba yang telah menyatakan beriman, tingkatkanlah takwamu kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan jaga dirimu, pastikan jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerangka itu, kita akan mencoba berikhtiar untuk mendalami kembali pedoman berkehidupan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang kita padukan dalam satu nama, Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat 34 di surah Al-Baqarah, dan kini kita akan masuki insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ayat ke-35. Untuk itu mari kita mencoba mengikhlaskan hati kita, menautkan konektivitas diri kita untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu insyaallah kita diberikan kemudahan untuk mempelajari, mengkaji, memahami, dan tentunya mengamalkan seluruh petunjuk berkehidupan itu dalam kehidupan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana manusia pertama, kakek kita Nabi Adam alaihissalam, dan tentunya dengan Sayyidah Hawa alaihissalam, bermula saat mulai penugasan dan penciptaan manusia pertama dari Adam alaihissalam yang ditujukan untuk beraktivitas di bumi sebagai khalifah, pemakmur, penyukses, pembawa kebahagiaan, dan membawa misi untuk berkehidupan saling menggantikan. Untuk menyukseskan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal spesifik, bekal yang istimewa, yang memang bekal ini hanya mengiringi tugas berkehidupan di bumi saja, yaitu bekal pengetahuan terkait dengan berbagai hal yang akan dijalani oleh Adam dan anak cucunya saat berkehidupan di bumi. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mempresentasikan melalui Adam alaihissalam, menunjukkan kepada makhluk-makhluknya, terkhusus malaikat dan kalangan jin, akan kemuliaan tugas ini, keunggulan hamba makhluk yang dipilih oleh Allah untuk mengemban misi dimaksud, serta menunjukkan bagaimana tingkat ketakwaan dan ibadah dapat dibangun dengan berbagai hal dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ditampilkan, ditunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk patuh dan menyadari sepenuhnya akan keagungan, kebesaran, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat diperintahkan untuk memenuhi perintah Allah berupa hormat kepada Adam, maka seluruh kalangan malaikat hormat kepada Adam alaihissalam guna menaati Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu makhluk yang tidak ingin memenuhi perintah itu, sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk itu dengan nama iblis, yang tertutupi oleh sifat-sifat keburukan yang pekat. Makhluk ini semula adalah dari kalangan jin, yang diduga jin yang taat, namun ditutupi oleh kesombongan yang sangat luar biasa tingginya, sehingga dengan itu menyelimuti berbagai kebaikan yang telah ditenun, sehingga luntur itu semua dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di ayat ke-34 kemarin kita diberikan isyarat yang kuat di dalam Al-Quran agar senantiasa membangun ketawaduan dalam rangka mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar kita menyembah Allah, mematuhi perintahnya, tapi juga membangun ketawaduan dengan keikhlasan, ketulusan. Karena boleh jadi ada orang yang sholat tapi hatinya, siapa yang mengetahui keadaannya tulus untuk mendedikasikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga kelak ada juga yang disoal, ya, bahkan oleh Allah langsung dengan satu firman yang tegas, fawailul lil musallin. Ada orang salat yang celaka. Siapa orang itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam menjaga keadaan salatnya. Alladzina hum yura'un. Ternyata orang-orang itu tidak tulus dalam menunaikan salatnya, bukan dalam arti berniat mematuhi perintah Allah, tapi hanya untuk pencitraan atau menarik perhatian makhluk, dan bukan ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai keadaan diri kita dalam menaati Allah menjadi terhalang, tertutup oleh sifat-sifat yang tidak baik, ya, sifat-sifat yang menjerumuskan seorang hamba makhluk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tertutup, terhalang, yang menjaga dia untuk tidak terhubung dengan Allah, dalam arti menutup dirinya sehingga tidak mampu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arab, kata kerjanya disebut dengan kafar, pelakunya disebut dengan kafir, jamaknya disebut dengan kafirin. Maka makhluk yang disebut iblis itu ditutup di penghujung ayat 34 surah Al-Baqarah dengan pernyataan yang tegas, wa kana minal kafirin, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan mematuhi perintah Allah karena kesombongan menutupi dirinya, sehingga dengan kesombongan itu dia menutup konektivitas dirinya sehingga tidak mampu terhubung dengan Allah dan tidak membaca rahmat Allah yang memberikan peluang kepadanya untuk bertobat. Maka kita mesti berhati-hati, diri saya, Anda, dan kita semua hati-hati dengan keangkuhan, kesombongan, karena isyarat di ayat ini memberikan kesan bahwa kesombongan itu bisa menutupi peluang-peluang hidayah, bisa menutup celah-celah untuk menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seringkali orang yang merasa angkuh ketika didakwahi bertambah kemudian penolakannya. Ketika diingatkan sulit menerima. Itu mesti hati-hati, karena boleh jadi itu bagian dari penyakit pertama iblis yang mungkin kemudian diteruskan atau dibisikkan, diwaswaskan kepada anak cucu Adam. Kita harus saling mendoakan, kita harus saling mampu mengingatkan, sehingga dengan itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membentengi kita dengan nilai-nilai kebaikan. Kita akan masuk ke ayat ke-35 setelah semua peristiwa tadi, dan iblis kemudian mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, dan kita akan sambungkan pada ayat berikut sehingga tidak mengulang terlampau panjang, dan teman-teman yang baru tersambung bisa mengikuti episode yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Baik. Wa qulna, dan dengan keagunganku, kan difirmankan, kami firmankan ya kepada Adam alaihissalam. Kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya, jika mendapati panjang kemudian juga bisa ditekankan dengan huruf penguat atau taukid inna, atau menggunakan nahnu seperti di episode sebelumnya pernah kita sampaikan. Maka bila ditemukan yang demikian di dalam Al-Quran dan ditujukan kepada Allah, pemaknaannya dimaknai dengan ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, untuk mengagungkan satu peristiwa dengan membawa keagungan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin memberikan kesan penegasan bahwa saking istimewanya informasi ini, saking agungnya peristiwa ini, sehingga Allah pun menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan bahwa itu istimewa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, sekali lagi kami izin mengingatkan, dan menemukan kata inna atau na atau nahnu yang ditujukan kepada Allah, ini memberikan kesan bahwa informasi dimaksud begitu istimewa, tidak sama dengan yang biasa, begitu agung, ada nilai yang sangat tinggi di dalamnya. Bila amalan ada pahalanya, bila anugerah tak bisa dibandingkan. Ya, kurang lebih demikian gambarannya. Kita beri contoh misalnya di Quran surah ke-97, surah Al-Qadar itu, ketika Allah membuka dengan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, dengan keagunganku, ya kan, diturunkan, ya, aku turunkan Al-Quran itu di malam yang mulia, malam Al-Qadar. Jadi penurunan Al-Quran ketika diawali dengan kata inna, bahkan anzalna, memberikan kesan yang kuat bahwa itu peristiwa yang agung, yang dahsyat, nggak serupa dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya, memiliki nilai pahala yang sangat tinggi di dalamnya.
Karena itu seperti sudah viral kita banyak ketahui, ketika kita ingin menggali apa itu malam Al-Qadar, Allah sendiri kemudian yang menjawab, ya wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Demikian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keagungan Al-Qur'an saat dijaga. Tadi saat diturunkan, ya Al-Qur'an turun sekali. Dari mulai diturunkan, difirmankan kepada Rasulullah SAW, ya melalui malaikat Jibril, dan juga saat dijaga sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya menggunakan pembuka yang agung, membawa ta'zimun nafsi, ya. Saat menjaga di Quran surah ke-15, ya, di ayat ke-9. Inna, tuh pakai inna lagi, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh dengan keagunganku, ya, maka diturunkan Al-Quran ini untuk mengingatkan bahwa ini pedoman berkehidupan, ya, menjaga engkau dalam kebaikan, meninggalkan segala sifat buruk, mendekatkan engkau kepada Allah. Dan dengan keagunganku, Al-Quran ini aku jaga, kata Allah. Ya, jadi dari mulai diturunkan berkahnya, kemudian disampaikan pada Rasulullah, dijaganya, sampai kita mengamalkannya pun itu senantiasa menggunakan bentuk keagungan. Nah, dengan formulasi demikian dan pemahaman yang telah kita ketahui, maka kita tarik ke ayat 35. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke muka bumi. Jadi, ingat baik-baik, ya, bahwa tugas Adam alaihissalam dan kita sebagai anak cucunya itu tugasnya di tempat khusus yang diberi nama dengan al-ard. Ya. Jadi bukan fis sama tapi fil ard. Ini tugasnya. Masih ingat ya? Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Masih ingat saat kita mengkaji ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard." Ini poinnya. Ya. Fil ard. Bukan fis sama tapi fil ard. Ini yang kita artikan seringkali dengan bumi atau sifatnya disebut dengan dunia. Ya. Walau pada dasarnya al-ard itu tempat yang dipijak. Jadi kalau kita menapak itu ard namanya. Ya kan? Tempat yang ditapak, tempat yang menaungi itu sama namanya, sama. Kenapa langit itu diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan sama? Karena letaknya di atas, menaungi kita. Ya, sumuan, sesuatu yang tinggi. Sedangkan yang ditapak di bawah disebut dengan al-ard, sesuatu yang rendah yang ditapaki. Nah, tugas Nabi Adam alaihissalam dan kita anak cucunya itu fil ard. Jelas ya? Baik. Sebelum kemudian ditugaskan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterangan-keterangan yang sangat luar biasa, dan ini pesan-pesan yang sangat dalam. Ya. Satu, pemberian pengetahuan, ilmu. Ya. Ini memberikan kesan yang mendalam kepada kita semua bahwa jika ingin sukses, bertugas, berkehidupan di al-ard ini, di bumi ini, di dunia ini, maka bekal pokoknya adalah ini, pengetahuan. Ini yang dibaca dengan sangat jeli oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses menjalani kehidupan di dunia ini, maka bekal pokoknya adalah pengetahuan. Dan ini sangat basic sekali. Apapun yang kita ingin kerjakan dalam konteks kehidupan di bumi ini, ingin sukses, ini bekalnya. Baik itu yang terkait dengan nilai-nilai spiritual, misal, ya, kita berkehidupan di bumi ini, tinjauan spiritualnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada ibadah. Ya, dalilnya Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Nah, dalam beribadah pun kalau ingin benar, kalau ingin sukses, ya ada ilmunya. Demikian kita ingin menunaikan sholat kan ada ilmunya. Bagaimana cara berniat, bagaimana bertakbir sampai dengan salam. Dari awal sampai akhir. Dan dahsyatnya dalam Islam, keilmuan itu terkodifikasikan dengan sistem sanad, sehingga terjaga di setiap generasi. Tak ada orang yang bisa kreatif mengganti. Ya, terkodifikasikan, terkumpulkan. Ya, ada pakemnya dengan menggunakan metode sanad, transmisi yang bersambung. Jadi kita bisa melacak dari mulai sekarang pun dari siapa sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita dapati orang sholat dimanapun dia, bukan hanya di Arab, bisa jadi di Eropa, di Afrika, di Asia, sampai kita ada di sini,
Di Indonesia dengan segala provinsi, kota, bahkan daerahnya, jika dia muslim, salatnya pasti akan serupa, awal sampai akhirnya. Ya, di mana ada keyakinan yang bisa mengajarkan demikian. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang disandingkan dengan ibadah bukan kreativitas manusia. Karena manusia itu menerima perubahan. Manusia itu membuka ruang kreativitas. Jadi ketika tidak ada celah di dalamnya untuk kreatif, ya, dan terukur dari awal sampai akhir, ini menunjukkan bahwa tuntunan ibadah itu bukan karya manusia. Dan ini menunjukkan kebenaran, validitas, ya, sekali lagi kebenaran risalah Islam sebagai din. Nah, ini dasarnya. Nah, kemudian dalam konteks dunia juga demikian, seperti itu. Anda ingin sukses berbisnis, ada ilmunya. Ingin sukses di birokrasi, ada ilmunya. Ya kan? Ingin sukses di diplomasi, ada ilmunya. Di militer ada pendidikannya, ya kan? Yang di Polri, ya, ada diklatnya, ada lemdiklatnya. Kemudian juga yang di tentara, ya, ada sesko dan sebagainya. Ya, kalau Anda puncaknya ada lemhanas, itu kan, kalau ingin sukses di karir dan sebagainya, itu ada ilmu. Karena itulah di dasar dalam Islam, basic ini sangat dikuatkan, bahkan sejak Adam sebelum diturunkan, sebelum kita memulai aktivitas sebagai anak cucunya, dan dikuatkan dengan sangat tegas di Quran. Surah ke-17 misalnya, Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti, atau bahkan mengikuti aja sudah, ya, diingatkan untuk tidak dilakukan, apalagi mengerjakan segala hal yang tidak punya basic pengetahuannya. Itu dalam Islam tuh begitu. Jadi kalau kita ingin mengerjakan apapun, ya, informasinya jelas dulu, datanya jelas, diolah jadi informasi, diolah jadi knowledge. Ya, jadi saya sering ingatkan dulu sekali, kalau ada orang berkata kepada Anda, ayo ikut. Lalu Anda tanya, kemana? Lalu dia jawab misalnya, ikut aja dulu. Nah, itu basicnya dalam Islam itu tidak bisa diikuti. Ya, basicnya. Jadi moralnya itu tunggu dulu. Nah, Anda kan nggak tahu mau dibawa kemana. Ya, sikap sebagai seorang muslim itu mesti memiliki dasar pengetahuan sehingga jelas apa yang harus dia lakukan, rencana apa yang dia siapkan, ya, apa yang harus dia atasi, tantangannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah, dalam Islam itu seperti itu. Ya, makanya jadi muslim itu harusnya cerdas kalau memang benar mempelajari tuntunan dalam keislamannya. Karena itu mesti kembali kita, ayo ngaji lagi lah, ngaji yang betul, kembali lagi ke tuntunan Quran, baca lagi sunnahnya, sehingga bisa merubah perilaku kita lebih baik dan kecerdasan kita lebih meningkat. Ya, ini poin dasarnya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, setelah dibekali pengetahuan ini dan akan dipraktekkan, Allah ingatkan, dalam konteks mempraktekkan pengetahuan ini dan menjalani kehidupan itu akan selalu ada dinamika. Ya, ini ada dinamika. Baik, ya? Dinamika ini baik muncul dari kalangan misalnya makhluk yang baik untuk menguatkan kembali tekad kita demi menyukseskan misi kehidupan di bumi ini, atau dalam konteks kehidupan kita untuk kembali memberikan kualitas peningkatan keilmuan, semangat kita dan sebagainya, ya. Atau juga bahkan dinamika itu muncul dari orang-orang yang anti, ya, dari makhluk atau orang-orang yang anti terhadap apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan. Maka Quran memberikan pesan moral yang sangat bijak sekali. Ya, dalam mengatasi dinamika ini seperti Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan bekal pengetahuan, ya kan? Malaikat kemudian mengonfirmasi bagaimana pengetahuan itu digunakan oleh Adam alaihissalam. Ya, apakah digunakan pada jalan yang benar atau digunakan pada jalan yang merusak? Maka diingatkan oleh kisah malaikat ini, jangan sampai pengetahuan yang dikumpulkan itu digunakan sebagai konstruksi, ya, atau jalan untuk merumuskan sesuatu yang sifatnya merusak, yang destruktif, ya, yang merusak melalui tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, dalam bahasa singkatnya kriminalitas, demikian. Ya, maka ini nyata sekali, dan itu telah diingatkan dari sejak awal. Maka malaikat kan sudah menyampaikan, ya, dengan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan untuk memberikan hidayah kepada Adam alaihissalam dengan cara yang sangat lembut sekali, ya, untuk mengonfirmasi pilihan Allah itu, dan Allah sudah Maha mengetahui dengan itu semua. Sudah kita bahas di episode sebelumnya. Ya, tapi yang paling mendasar adalah diabadikan kalimat ini dalam Al-Qur'an. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya Allah, ya kan, apakah akan dipilih sosok yang berkehidupan di bumi itu yang berpotensi melakukan tindakan yang merusak, bahkan menumpahkan darah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka diberikanlah kemudian pengetahuan-pengetahuan yang mencegah berbagai potensi-potensi buruk itu terjadi. Tapi saat bersamaan dinamikanya
memberikan kesan kepada kita bahwa ada peluang di antara makhluk-makhluk itu, hamba-hamba Allah yang justru menggunakan ilmunya untuk merusak. Ini yang berbahaya. Di pertemuan lalu saya pernah mengingatkan, pencuri atau koruptor yang pintar itu mencurinya pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak punya ilmu. Ya kan? Penipu yang punya ilmu pasti cara mencurinya lebih canggih dan lebih banyak. Ya, yang didapatkan pun itu bukan hal-hal yang biasa. Nah, ini yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang bila digunakan pada yang tidak tepat, maka sisi penghancurannya itu semakin tinggi. Nah, karena itu, jika memang ada dalam konteks untuk menguji pengetahuan kita, orang-orang baik yang menyoal, menguatkan, itu sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita, sehingga tertata dengan baik, dan bisa digunakan dengan cara yang benar. Nah, inilah yang secara formal diturunkan dalam konteks kehidupan kita, fitrahnya menjadi institusi pengetahuan, dalam bentuk sekolah dan turunan-turunannya. Ya kan? Jadi diinstitusikan, institusi pengetahuan. Jadi kalau kita ngajinya itu lengkap, teman-teman sekalian, Masya Allah, tidak ada satu kalimat pun keluar dari lisan kita kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di Quran itu runtut sekali. Dan ini sudah fitrah. Ya, sudah fitrah. Ya, bukankah kita di institusi pengetahuan ini dari mulai sekolah? Kan bahkan dari kecil kan, sekarang ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini, dari KB, TK, TKA, TKB, ke SD, dan seterusnya. Bukankah untuk bisa melihat kematangan ilmu ini, dia akan diuji kan? Ditanya, ya kan? Ada munakasyah, ada ujian, ya kan? Dari SD yang tertulis, yang lisan, sampai juga ujian skripsi, tesis, disertasi. Bukankah yang menguji orang-orang baik? Ya kan? Ya, sama persis ketika malaikat kemudian ya menyoal Adam alaihissalam. Malaikat kan sifatnya baik. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka apa tujuannya? Untuk memastikan bahwa konstruksi pengetahuan yang dibangun itu untuk mengarahkan kepada hal-hal yang mencerahkan, yang bersifat berkemajuan, membangun semua kehidupan di bumi ini dengan cara yang baik. Itu poinnya. Karena itu dapat ijazah. Ajaza yujizu ijazah. Ijazah itu dari bahasa Arab. Ya, ijazah itu dulu seorang murid itu sorogan ke gurunya. Dites oleh gurunya sampai betul pemahamannya, betul cara bacanya, ya kan? Setelah dipastikan benar, pahamnya benar, diuji untuk mengamalkan. Maka gurunya mengatakan ajaztuka, ya, saya mengijazahkan kepada engkau. Dulu menggunakan lisan, lalu berkembang dengan tulisan sampai sekarang menjadi ijazah. Itu asalnya, teman-teman sekalian. Jadi membawa ijazah itu bukan sekedar tanda bahwa dia pernah sekolah, bukan. Ya, lebih daripada itu, ijazah itu menunjukkan bahwa ilmu yang dia pelajari di sekolah itu sudah teruji sehingga diperkenankan untuk diamalkan. Itu gambaran dalam Islam dulu seperti itu konsepsinya. Hanya barangkali kualitas pendidikan sekarang ya mesti lebih ditingkatkan kembali sehingga tidak menjadikan ijazah itu sebagai aspek formal saja yang menunjukkan bahwa dia pernah sekolah atau pernah kuliah. Nah, ini yang penting untuk didalami kembali. Baik, teman-teman sekalian, kembali ke sini. Setelah kemudian ini disampaikan, diujikan langsung ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga bisa memberikan kesan kepada kita menjadi fitrah bahwa keilmuan yang bagus itu yang teruji. Ya, sehingga kadang-kadang kita dapati ini ada sidang terbuka kan ya, dari dunia pengetahuan ya. Kalau di umum kan suka ada diskusi ya, diskusi adu argumentasi ya dan sebagainya. Ini hal yang lumrah dan terbawa karena itu fitrah berkehidupan untuk melihat apakah keilmuan itu layak, pantas ya untuk dipahami, diamalkan atau tidak. Tapi sisi lain, orang-orang yang sudah punya visi baik itu, ilmu yang baik itu ya akan juga tetap berpotensi mengalami ujian dari sisi yang lain, yaitu yang anti. Ini juga bagian dari fitrah kehidupan. Ya, karena sejak awal manusia diciptakan sudah ada makhluk yang memang anti pada Adam alaihissalam, anti pada kebaikan, dan dia sudah antitesanya. Ya, antitesanya apa? Jadi kalau Adam itu konstruksi ilmunya adalah ilmu yang positif, ini dibalik, di sini negatif. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta, di sini ada sabar, di sini ada amarah yang tak terkontrol, di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Nah, ini yang diwakili oleh figurnya iblis, laknatullah alaih. Ya, iblis. Jadi kalau di sini ada rahmat, di sini ada rajmah, di sini ada rahim, di sini ada rajim. Makanya kan kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti kita akan bahas setan ketika masuk ke bagian ayatnya. Nah, ini gambarannya. Jadi sepintar apapun Anda, saya, kita, dan meniatkan ilmu dari kepintaran itu untuk didedikasikan pada kebaikan, itu pasti dalam prakteknya akan menemukan ini. Ya, akan menemukan ini. Sifat-sifat yang mungkin anti. Kalau tidak percaya silahkan, di bisnis Anda berusaha jujur, pasti akan Anda menemukan tantangan yang anti pada kejujuran yang Anda praktekkan.
Di birokrasi, Anda menjadi birokrat yang jujur, yang disiplin. Dalam saat yang bersamaan, Anda akan menghadapi orang-orang yang anti pada kejujuran Anda, anti pada kesederhanaan Anda. Ya, demikian seterusnya. Nah, ini ditujukan untuk apa? Untuk menjaga konsistensi kebaikan kita. Sebab kalau tidak ada ujian-ujian yang seperti ini, nggak akan diketahui tingkat kebaikan-kebaikannya. Sabar itu nggak akan diketahui kalau nggak ada amarah. Ya kan? Jujur itu nggak akan dikenal kalau tidak ada dusta. Nah, dusta diciptakan untuk bisa mengetahui dan meningkatkan kadar kejujuran. Sebab kalau nggak ada itu nggak akan diketahui. Ya, tapi tetap dustanya itu tidak dibenarkan. Ya kan? Iblisnya tetap terlaknat. Jadi jangan Anda menyimpulkan bahwa iblis punya jasa. Tidak. Tidak. Ya, iblis itu menjadi iblis karena kesombongannya. Catat itu, ya kan? Iblis itu menjadi iblis karena apa? Karena kesombongannya. Nah, setelah sempurna ini, teman-teman sekalian, ditampakkan semuanya supaya tahu, supaya mengerti. Ya, hiduplah dengan pengetahuan. Ini dinamikanya, ini untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, ini tantangannya. Setelah paham itu semua, maka ditempatkanlah Adam alaihissalam oleh Allah di tempat sementara untuk mengumpulkan semua hal yang telah dipelajari ini. Mulai praktek sebelum turun ke bumi, untuk mendapatkan berbagai macam kesempurnaan dan kelengkapan bekal sebelum memulai tugas utamanya di muka bumi. Tempatnya disebut apa? Keadaannya bagaimana? Sampai dibuka firman-Nya dengan keagungan. Saking agungnya tempat itu menjadi gambaran bagi Adam alaihissalam dan pasangannya Hawa alaihissalam untuk memulai tugas sebelum diturunkan secara formal di muka bumi. Kita akan bahas itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Kita jeda sejenak karena sudah tiba waktu Indonesia bagian barat dari Bekasi tepatnya untuk menunaikan sholat Isya berjamaah. Jeda sejenak, kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku yang baik, semoga kita semua senantiasa disayang dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digolongkan pada umat Rasulullah SAW yang diridhai oleh beliau dan dipersatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir insyaallah. Dalam rangka berikhtiar mewujudkan itu semua, alhamdulillah kita telah bersama membangun satu pesantren yang dikhususkan untuk mendidik dan melahirkan ulama-ulama masa depan, Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar, MIRA. Itulah pesantren yang tengah kita usahakan bersama. Sejak mula desainnya ditampilkan seperti teman-teman bisa saksikan di bagian yang kami tunjukkan ini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini setidaknya sudah mencapai 75-80% dari progres pembangunan. Teman-teman bisa lihat dari mulai gerbang depan, kemudian ke guest house. Alhamdulillah sudah ada 6 guest house dengan segala kelengkapan interior yang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memfasilitasi para pengunjung, khususnya barangkali orang tua siswa yang boleh jadi di satu saat akan menginap dan membersamai putra putrinya tercinta. Kemudian alhamdulillah kita juga telah menyiapkan masjid dengan kapasitas 2000 orang dalam progres yang sudah berjalan 70% kurang lebih hingga saat ini. Kemudian saya berharap ke depan pesantren ini pula bisa menjadi tempat bertemunya para ulama, tempat berdiskusi yang mencerahkan dan juga memberikan inspirasi-inspirasi serta ide-ide cemerlang untuk mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Maka dari itu kita siapkan juga satu pendopo khusus untuk diskusi para ulama, seperti di Ampel Denta dahulu para ulama kita juga pernah berdiskusi dan mensinergikan berbagai hal yang bisa membangun kemakmuran negeri kita tercinta Indonesia. Pun demikian, alhamdulillah progres untuk ruang kelas untuk para santri belajar di dalamnya alhamdulillah sudah 99% tuntas, tinggal kita menghidupkan dan mengisi interiornya sehingga memudahkan para santri bisa belajar dengan baik.
Sedangkan asrama yang kita bangun sudah 3 asrama secara bersamaan kita upayakan bangun, dan saat ini progresnya mencapai 75%. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba seoptimal mungkin melakukan speed up, percepatan pembangunan, sehingga kurang lebih dalam 3 bulan ke depan, di bulan September tepatnya sampai di setahun sejak peletakan batu pertama, kita berharap seluruh bagian dari pesantren ini telah selesai sempurna, kemudian dibangun, dan kita siapkan ikhtiar berikutnya untuk mengisi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai edukasional, pendidikan terbaik yang diharapkan dengan itu melahirkan apa yang kita cita-citakan bersama. Penting saya tegaskan bahwa alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, semua jengkal tapak yang berada di pesantren ini, sejak mulai tanahnya sampai bangunannya dan sekitar yang terdapat di lingkar bagian pesantren itu, insya Allah keseluruhannya wakaf. Wakaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita baik, sertifikatnya telah selesai. Sertifikat wakaf atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Pun demikian, semua bagian yang ada di situ termasuk perangkat dalamnya, insya Allah wakaf. Sehingga saya pribadi berharap ke depan kita tidak tahu di titik mana Allah perkenankan kita untuk berikhtiar, tapi kita berharap semua amalan ini dapat diteruskan oleh adik-adik kita di kemudian hari, mereka yang membimbing dan melahirkan generasi ulama yang kita harapkan bersama. Semoga Allah meridhai kita semua dan menjadikan semua ini sebagai amal soleh yang meringankan hisab kita di akhirat kelak. Ada kesempatan teman-teman sebelum proses pembangunan berakhir, karena untuk mewujudkan itu pun juga kita mesti bersama-sama bersinergi dan mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan. Teman-teman yang ingin berwakaf masih ada kesempatan melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor 111, 3 kali satunya, 111, 4 kali 4-nya, 4, 142. Saya ulangi, 111, 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Pun demikian, teman-teman bisa juga memilih opsi lain melalui Bank Tabungan Negara Syariah atau BTN Syariah dengan nomor rekening 71931200084. Saya ulangi, 71931200084 atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Demikian teman-teman, semoga memotivasi, semoga kita bisa membersamai, dan semoga Allah meridhai kita semua. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak ada orang lain, karena memang saya menginginkan yang membuka peresmian pembangunan ini keluarga besar semua, dan memang pesantren ini milik kita semua. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq
izinkan kami ingin berbakti untuk negeri, maka kami siapkan dari mulai kadernya di TK Pak Ibu. Dari mulai TK sudah kami siapkan kader-kader kuat untuk bangsa ke depan. Keluarannya hanya dua, kalau bukan ulama intelektual, intelektual ulama. Jadi kita bikin dari TK, dari SD itu ada di Bekasi, kemudian nanti tingkat SMP dan SMA-nya ada di sini. Nah di sini itu dari mulai TK, SD, SMA, mohon izin, muridnya nggak banyak Pak. Di sini yang akan sekolah hanya 40 orang saja yang dipilih se-Indonesia. Kami akan didik betul. Saya akan banyak mewakafkan waktu saya untuk di sini. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jadikan ini sebagai aset kita bersama, niat kita untuk ibadah, dan terdekatnya jadikan sebagai kontribusi kita untuk mencintai negeri ini. Anak-anak yang lulus dari sini saya sudah siapkan jalurnya sekarang, beasiswa S1 sampai S3, jadi betul-betul pakar di bidangnya. Oleh karena itu kita doakan hari ini akan memulai peresmian Mahat Rapi Akhyar. Saya meyakini sistem pendidikan yang seperti ini akan ikut mendorong akhlak bangsa yang memang hari-hari ini mengkhawatirkan kita semua. Selamat Ustadz, mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa melahirkan anak-anak bangsa yang hebat, hebat di dunia, hebat juga di akhirat. Nah oleh karena itu saya kira memang perlu manusia-manusia sumber daya yang unggul, ya. Unggul tidak hanya ilmu modern tetapi juga ilmu agamanya. Kombinasi itu, kombinasi antara zikir dan fikir itulah saya kira yang akan menghasilkan hikmah, kata Pak Ustadz. Nah, orang yang memiliki kemampuan intelektual yang hebat tetapi juga iman yang kokoh, kombinasi itulah yang diperlukan oleh Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu sekali lagi Pak Ustadz, saya bahagia, saya berdoa dan mendukung sepenuh hati apa yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi